begini, Mas Sulaiman ya. Iya, Sulaiman. Tadi sebelum saya ke sini, saya dengar dari teman-teman di luar bahwa sampean ini punya satu pengalaman, katakanlah pengalaman misteri gitu ya. Iya. Saya ingin tahu sebetulnya bagaimana detailnya masalah misteri yang pernah Mas alami. Iya. Sempet sih saya ngalamin dulu waktu misteri kayak gitu ya Pak ya. Nah, dulu kan awalnya saya kan rumah tangga dulu ya. Ya. Nah, dulu kan saya berumah tangga. Namanya berumah tangga kan pengennya mandiri sama keluarga. Ya, bisa dari orang tua ya. Bisa. Nah, disitulah saya kan nyari-nyari kontrakan gitu kan, namanya saya dulu kan di kampung lah gitu kan. Nah udah begitu saya nemulah rumah bekas nenek saya. Itu kalau nggak salah ditinggal sama nenek saya bertahun-tahun lah gitu kan. Ini waktu pindah itu tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah tahun 2012 kan. 2012. Iya, 2012. Makanya saya berani-beraniin di situ. Nah akhirnya saya tinggal di situ. Nggak lama sih di situ Pak. Nggak lama ya? Ya nggak lama. Cuman di situ paling lama itu ya sekitar sebulanan Pak. Karena di situ kasihan sama bini saya. Kasihan. Iya kasihan. Karena di situ banyak makhluk-makhluk ya yang gangguin lah gitu. Oh, jadi banyak makhluk halus Iya, yang suka ganggu ya? Iya, apalagi kan kalau istri saya kan, ya kalau namanya penyakit kalau di kampung sih namanya lempah yuni gitu. Lempah yuni, Ya, artinya apa itu lempah lempah yuni? yuni itu ya dekat sama makhluk gitu. Dekat sama makhluk, Iya, makhluk halus maksudnya? Iya, makhluk halus. Nah, makanya di situ saya kejadian itu sering Pak, hampir setiap malam digangguin. Nah, entah saya yang heran mah gini ya Pak. Saya pas ngisiin rumah itu yang kosong itu ya, bekas nenek saya gitu kan. Ngisiin begitu, pas saya ngisiin pas malam Jumat, itu saya kaget, kan gak ada orang. Dikirain saya ada orang gitu, kok di dapur kok kayak ada yang masak-masak gitu. Malam gitu? Malam, ya tengah hari lah, tengah malam. Oh, tengah malam. Ya tengah malam sekitar jam 12 lewat lah. Nah di situ saya liatin tapi nggak ada orang gitu di situ. Akhirnya saya nggak ngomong ke istri saya karena istri saya ya udah tertidur lelap lah gitu kan. Nah besoknya biasa gitu kan. Pas malam setiap malam sih itu digangguin karena kan di belakangnya ada pohon gede. Sebentar, sebelum bicara pohon gede, tadi kan tengah malam seperti ada orang masak. Iya. Nah, samperin ke belakang, ke dapur. Disamperin, diberaniin gitu. Nah, walaupun terus? saya takut juga gitu. Nah, terus ternyata gimana? Nah, pas disamperin ya nggak ada orang gitu. Tapi bunyi itu juga hilang. Bunyi itu hilang gitu. Karena kan di kampung kan namanya rumah kan rumah gubuk gitu kan. Pas dilihat ke belakang karena nggak ada pintu cuma hordeng doang gitu kan. Pas dilihat itu nggak ada orang gitu kan. Kata saya tuh biarinlah, mungkin saya baru di sini gitu kan, mungkin ini perkenalan gitu kan. Taunya lama kelamaan makin jadi gitu. Jadi tiap hari ada aja. Iya, setiap hari jadi. Makanya kan istri saya dulu sakit-sakitan terus di situ Pak. Ya makanya di situ. Nah pas kejadian lagi kan saking jengkelnya saya digangguin terus gitu kan. Nah waktu itu malam Sabtu apa malam Minggu ya, saya masih lupa gitu kan, lupa ingat gitu kan. Nah disitulah tangan bini saya itu jam 10:30 itu Pak, 10:30 malam tangan istri saya kok kayak gerak sendiri padahal dia tidur terlelap gitu. Nah udah gitu di belakang rame gitu. Maksudnya di belakang rame gimana? Ya di dapur gitu. Oh, jadi ada orang masak-masak lagi? Enggak, maksudnya rame kayak yang mandi gitu. Oh. Ada yang mandi, yang mainin air gitu. Pas dilihat nggak ada, nah disitulah saya emosi gitu. Makanya disitu saya tantangin semua gitu, makhluk-makhluk itu gitu. Saya taburin sekelilingnya pakai garam. Ya sebisa-bisa saya baca lah gitu. Di situ akhirnya nggak ada. Terus bini saya juga agak mendingan lah, sakit
gitu kan. Nah kata Pak Ustadz di situ bahwa di situ tuh di kamar saya itu tempatnya makhluk katanya gitu. Tempat berkumpulnya makhluk Iya maksudnya. gitu. Nah, setelah tahu begitu akhirnya diadain lah sama saudara-saudara saya gitu. Di tempat tidur itu. Iya di tempat tidur itu. Nah udah diadain tapi tetap aja namanya makhluk mengganggu aja gitu Pak. Nggak hilang-hilang gitu. Jadi walaupun diadani tetap seperti itu ya. Iya, akhirnya kan bini saya pas digangguin gitu tengah malam dia lari nggak tahu kenapa. Lari dia kayak pokoknya nggak tahu gimana lah itu. Kayak lari tapi seperti orang nggak sadar gitu Nah ya. itu iya lari ke jalan jauh kan dari rumah itu ke jalan itu jauh gitu. Mas saya dikejar kenapa permasalahannya gitu. Katanya pengen pulang nemuin ibunya gitu. Disitulah ceritanya Pak. Nah akhir itu, nah pas kejadian itu ya saya taburin lagi tuh pakai garam kedua kalinya. Pas itu dia udah ditaburin, tiba-tiba ada suara drum gitu kan meledak gitu. Kayak suara gitu ya. Iya ada suara. Pas itu kata ayah saya, kan dia kan Hansip kan di situ kan ayah saya. Ditanya datang ayah saya, nah, ada apa katanya gitu. Kata saya pun nggak tahu itu ada suara drum gitu. Tetangga pada keluar itu tengah malam. Tangga juga kedenger kali ya. Iya nggak dengar. Nggak tahu itu apalah gitu kan ada yang jatuh padahal nggak ada apa-apa di sini. Saya ikut merinding loh dengernya loh. Rumah ada sampai berhari-hari selama sebulan penuh sampai seperti itu loh. Iya, malah adik saya juga ngalamin. Di rumah itu juga. Iya ngalamin. Sempat nginep kan. Sempat nginep di situ. Nah pas gitu kan tidur di situ digangguin terus adik saya juga. Jadi rumah itu benar-benar Itu rumah kosongnya kalau nggak salah 5 tahun lebih. 5 tahun kosong. Iya kosong. Nggak ada yang Mungkin pada saat kosong itu, ini kata orang ya. Jadi kalau rumah kosong, lampu atau tidak ada penerangan itu lebih mudah untuk disatronin, lebih mudah untuk jadi hunian. ya hunian tempat makhluk. Nah, mungkin selama 5 tahun itu juga lampu di situ nggak nyala. Makanya Ustadz juga yang samping rumah itu nggak berani lewat situ habis maghrib. Ustadznya juga nggak berani. Juga, karena Ustadz juga pernah ngelihat di situ itu ngelihat pocong gitu sama kunti di situ. Karena kan di belakangnya pohon-pohon gede. Oh di pohon. Enggak di depan rumah. Oh di depan rumah. Kirain di pohonnya dia muncul. Nah di belakang juga sering menampakkan makhluk-makhluk begitu yang lewat itu sering digangguin. Jadi cukup mengganggu ya. Ada nggak jadi usaha dari sampean sendiri karena mengalami kejadian setiap hari kayak gitu, mungkin pernah panggil orang yang mengerti dalam hal itu gitu untuk bisa supaya gangguan itu tidak ada gitu. Pernah karena kan saudara saya kan orang bisa juga gitu kan. Itu sempat dipindah-pindahin tapi tetap nggak mau. Tetap maunya di situ. Nggak mau ya. Ya karena cukup lama 5 tahun mungkin sudah betah ya di sini. Iya, karena dia dari dulu katanya. Nah sampai 1 bulan sampean di situ tuh tetap nggak ada solusi ya. Nggak ada, akhirnya ya istri saya pulang, saya pindah, terus saya langsung ke Jakarta lagi, ke kota merantau lainnya. Jadi Mas Sulaiman ini cukup punya pengalaman yang saya pikir itu suatu pengalaman yang sangat langka ya, karena Iya. 1 bulan full mengalami hal-hal yang aneh, misteri seperti itu. Iya. Mas Sulaiman, saya banyak ucapkan terima kasih atas waktunya, atas ceritanya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran bagi teman-teman semua yang mungkin bisa jadi akan mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan ada solusi, ya. Mudah-mudahan ada solusi untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Ya, terima kasih ya, Mas Sulaiman. Sama-sama. Ya, oke teman-teman, begitulah tadi cerita misteri yang sudah dialami keluarga Mas Sulaiman. Jadi mungkin yang menjadi salah satu
solusi supaya rumah itu mungkin tidak terlalu begitu angker, tidak terlalu banyak kejadian yang mungkin bisa dialami oleh siapa saja. Mungkin sebaiknya di rumah itu sering membaca Al-Quran, sering-sering sholat lah di situ ya. Jadi mungkin inilah yang akan menjadi solusi dan mengurangi kejadian-kejadian hal-hal yang seperti dialami oleh Mas Sulaiman. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti channel Dimaza Channel, dan saya selalu mendoakan semua teman-teman untuk selalu supaya sehat, panjang umur dan banyak rezeki, dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, dan share. Demikian, wassalamualaikum